التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الكون أجمعين. وأنا خصوصا سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى وكيل مقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر علي درس فآخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصول مفرم ثم صاحب الراتب حبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي بعلم الحبشي ثم إلى روح حبيب محمد بن عبد الله الحدار ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين خصوصا إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Setidaknya ada 3 makna dari hadis ini, kita bahas satu-satu yang saya kepikir ya. Artinya ada banyak pemaknaan hadisnya dan silahkan masing-masing berusaha untuk meluaskan pandangan terhadap hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya kamu kalau mau cari surga, surgamu adanya di bawah telapak kaki ibu, dengan cara kamu berbakti kepada ibumu. Itu makna yang paling sering kita pikirin ya. Jadi surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, tentu saja semua dari kita kepengen masuk surga di akhirat. Surga yang dimaksud di sini adalah surga akhirat juga, surga dunia juga ya. Surga akhirat yaitu yang menjadi tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Sementara surga yang dimaksud di dunia adalah kebahagiaan dan keberkahan. Jadi kalau kamu mau cari surga akhirat, adanya berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau cari surga yang di dunia, yaitu berupa kebahagiaan dan keberkahan, itu juga ada pada mencari keridhaan orang tua, mencari keridhaannya ibu, orang tua. Namun yang dalam secara khususnya di sini adalah ibu, gitu ya. Kalau orang tua itu kan ada 2, ibu sama bapak ya. Nah, ibu ini memang tempatnya lebih tinggi daripada bapak secara baktinya kita kepada kaum ibu. Kenapa? Sebab kesulitannya ibu lebih banyak daripada kesulitannya ayah, begitu ya. Dan perjuangannya ibu lebih banyak daripada perjuangannya ayah juga, gitu. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan ibu itu yang lebih utama daripada ayah. Dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW juga, ketika datang seorang bertanya, Rasulullah, man ahaqqun nas bibirri, wahai Rasul, siapa orang yang paling pantas, paling bagus buat saya bakti kepadanya? Nabi kemudian menjawab, ummuka, ibu kamu. Tummaman, terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tummaman, terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Tummaman, terus siapa Rasulullah? Abuka, bapak kamu. Ibu, baru, bukan artinya ibunya 3 ya. Ntar bapaknya bilang gitu, nah Rasulullah kan nyuruh bakti sama ibu 3, kamu kan baru punya 1, jadi bapak masih boleh nambah 2, biar genep 3 gitu ya. Maksudnya biar pas jadi 3. Ya Allah, khair insyaallah. Apalagi kalau pakai dalilnya gini, kan namanya juga istri. Kalau 1 namanya iswan, kalau 2 namanya istu. 3 baru
istri. Gitu ya. Begitu, enggak gitu maksudnya. Enggak gitu maksudnya. Jadi maksudnya di situ adalah bahwa bakti kepada ibu itu 3 kali dibandingkan dengan baktinya bapak, begitu ya. Itu jadi yang dimaksudkan dengan hadis al-jannah tahta aqdamil ummahat. Teman-teman saya sekalian, enggak usah nunggu-nunggu di akhirat. Bakti kepada ibu, bakti kepada bapak, bakti kepada orang tua adalah sesuatu hal yang akan dipersegerakan balasannya dari di dunia sebelum di akhirat. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bima makna bahwasanya dzambun ujilat uqubatuh, ada juga thawabun ujilat thawabuh, ada juga khair ujilat thawabuh, bima qala alaihi wasallam, bahwa ada perbuatan baik yang dipersegera balasannya dari di dunia sebelum akhirat, yaitu birrul walidain. Birrul walidain. Bakti sama orang tua tuh pasti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih balasannya dari sejak di dunia sebelum di akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya sebelum akhirat, apaan? Zina. Jadi bakti kepada orang tua itu adalah perbuatan baik yang akan dipersegerakan balasannya dunia sebelum akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya di dunia sebelum akhirat adalah dosanya zina. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dari perbuatan dosa, baik dosa zina ataupun dosa-dosa yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya, perbuatan baik yang dipersegerakan balasannya. Apaan aja berupa balasannya? Macam-macam. Salah satu balasannya, balasan dunianya nih ya, jannahnya dunia nih bagi anak yang berbakti sama orang tua. Yang pertama adalah dia akan mendapati anak-anaknya kelak berbakti padanya. Dia nanti akan mendapati anak-anaknya berbakti padanya. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada anak-anak kalian, niscaya kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Gitu. Itu salah satu dari jenis jannah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dunia. Dan teman-teman saudaraku sekalian, coba ingat-ingatin. Jannah mana, kebahagiaan mana yang lebih senang daripada mendapati anak-anakmu berbakti padamu? Dunia ya. Kalau bicara kesenangan seorang ibu di dunia, apalagi yang lebih besar daripada mendapati anak-anak berbakti kepadanya. Saya belum jadi ibu, jadi saya belum tahu. Tapi saya lemparkan pertanyaan ini kepada para ibu. Ada nggak nih? Banyak ya. Mana menurutmu surga di dunia yang lebih nikmat daripada dibaktiin sama anak-anak? Ada nggak? Ayo ibu nih yang bisa jawab. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi seperti itu gitu. Itu yang namanya surga dunia, al-jannah, yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai tahta aqdamil ummahat. Kamu akan dapati jika kamu berbakti kepada orang tuamu, kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Dan itu adalah sesurga-surganya surga di dunia, sejannah-jannahnya jannah di dunia, gitu ya, adalah baktinya anakmu kepadamu. Apalagi ntar di masa tuanya. Ya Allah, jangan berani-berani sama orang tua sekarang, sebab nanti anak-anakmu akan berani padamu di masa nanti. Nggak ada yang hilang. Urusan sama orang tua nih nggak ada yang hilang, teman-teman. Urusan sama orang tua nih nggak ada yang hilang. Tenang aja, nggak ada yang hilang. Mau kita berbuat baik bakalan dibalas, mau kita berbuat jahat bakalan dibalas juga. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma, nggak ada yang gratis, gitu ya. Semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Khair fasyar, mau khair mau syar, semuanya akan dapat kebaikan, kebahasannya. Pun juga durhaka, durhaka juga kayak begitu. Saya ingat Mbak Maryam dulu pernah cerita, ada seorang anak nyeret bapaknya. Anak dewasa, maksudnya orang dewasa, 70-an 40-an tahun, dia punya bapak yang sudah sangat tua, di atas usia 70-an tahun.
Dia seret bapaknya tangga atas, diseret bapaknya tuh dari tangga dari atas sampai ke bawah. Pukul gitu sama bapaknya. Duh, liatin nih Pak, kayak gitu, sampai tangga bawah. Begitu nyampe di tangga bawah, bapaknya bukan ngomong apa gitu, enggak. Dia bilang, nak, terusin dong seret saya sampai ke tiang situ. Kenapa gitu? Tuh anaknya nih sambil marah nih. Dia bilang, karena saya ingat dulu pernah nyeret bapak saya dari atas itu ke tiang situ. Enggak ada yang enggak dibalas. Maka teman-teman saya sekalian, kebaikanmu kepada orang tuamu adalah kebaikanmu kepada diri sendiri. Berhati-hatilah. Kebaikanmu pada ibumu, pada ayahmu adalah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Gimana cara memperlakukan orang tua? Nah itu pula lah Allah akan memperlakukanmu nanti lewat anak-anakmu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga letaknya di bawah telapak kaki ibu. Surga yang dijanjikan selain daripada itu tadi, baktinya anak-anakmu kepadamu. Selain daripada itu, surga yang lain adalah berupa keberkahan. Silahkan perhatikan. Selalu saja anak yang hidupnya paling bahagia di antara semua anak adalah yang paling bakti sama orang tuanya. Dalam sebuah keluarga gitu ya, kita bisa liatin nih, misalnya ada yang punya anaknya 3 kayak, ada yang punya anaknya 5 kayak, ada yang punya anaknya 10 sekalipun begitu ya. Dari semua anak-anak tuh yang paling hidupnya berkah pasti yang paling bakti sama orang tua. Pasti yang paling bakti sama orang tua. Makanya sayang, hati-hati orang tua tuh. Bawa keberkahan buat diri kita, bawa berkah sekaligus bawa kualat ya. Bawa berkah sekaligus bawa kualat. Mesti yang bagus-bagusin kita memperlakukan orang tua kita, gitu ya. Jadi teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, keberkahan itu akan didapat bagi anak yang bakti sama orang tuanya. Semua ulama-ulama tuh saya perhatiin gitu ya, kisah hidupnya nggak ada yang berasal dari anak yang songong orang tua, nggak ada ceritanya. Teman-teman sekalian, kalau kemudian pertanyaannya gini, enggak kok Ustazah, ada tuh Ustazah gitu kan, yang bakti sama orang tua siapa, tapi yang kaya siapa? Nah itu, teman-teman sekalian, ini berkah bukan kaya. Ini berkah teman-teman sekalian, bukan bicara kaya gitu. Menurutmu, mohon maaf nih ya, kalau ada orang kaya kemudian anaknya pecandu narkoba, berkah apa nggak hidupnya? Naudzubillah. Orang kaya raya nih, suaminya pejabat misalnya gitu, tapi ya Allah, si istri tinggal nangis tiap hari karena suaminya selingkuh, misalnya gitu. Menurutmu kehidupannya berkah apa nggak berkah? Nggak ada berkah-berkahnya. Istri yang nggak disayang sama suaminya, akhirnya kemudian hambur-hamburan duit, gitu ya. Tinggal jalan-jalan mulu, keluar negeri misalnya begitu, sambilan bawa duitnya deh, pokoknya apa aja buat cari kesenangan gitu, karena nggak seneng hidupnya, karena nggak berkah hidupnya. Yang saya maksudkan di sini adalah keberkahan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak ada kehidupan anak yang berbakti pada orang tua kecuali berkah. Mau dikasih berapa gitu, tapi enak aja, nyaman aja kehidupannya. Makanya yang bakti sama orang tua, bahagiakan orang tua. Apalagi yang masih ada ya dunia ini, nah, itu masih dikasih kesempatan buat kita baktiin. Bakti yang seneng, orang tuanya bikin disenengin aja. Susah nih disenenginnya. Kenapa? Cerewet. Kamu nggak tahu betapa cerewetnya kamu di masa kecil, betapa nyebelinnya kamu di masa kecil, masa remaja, di masa ABG. Aduh. Ya Allah. Lagian subhanallah ya, orang tua tuh ya, punya anak 5, 6, 7 gitu, bisa ngurusin anak-anaknya semua. Ini kita nih punya orang tua cuman 2 orang doang. Semua anak-anaknya bakti belum tentu bisa. Masya Allah ya.
Luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi salah satu bagian dari surganya di bumi itu adalah yang pertama apa tadi? Anaknya balas budi. Anaknya berbakti kepadanya, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, insya Allah seapa-apanya, walaupun biar kata dikasih miskin, tapi cukup aja, gitu. Jadi juga insya Allah akan dikasih kekayaan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, zahiran wa batinan. Seapa-apanya tuh bakalan cukup orang kalau bakti sama orang tuanya. Dia dikasih kebahagiaan hati, dikasih jalan petunjuk gitu. Dan seapa-apanya juga kalau orang tuanya tuh ridho, kemudian sering doain, doanya orang tua kepadamu itu setara, apalagi doanya ibu ya, doanya ibu kepada anaknya, doanya orang tua kepada kita itu setara doanya Nabi terhadap umat. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, saya tuh kadang-kadang gitu ya, kalau lagi apa-apa gitu suka ngerasa iya nih saya belajar kan banyak, makanya saya bisa ngajarin gitu, saya begini saya begitu. Kadang-kadang saya lupa gitu bahwa kadang-kadang nih masalahnya bukan ada pada diri kita, tapi masalahnya ada pada doanya orang tua. Kadang juga ngerasa gini, wih kegiatan banyak begini tapi alhamdulillah ya dikasih sehat gitu. Kadang suka ngerasa yang iyalah saya kan gitu, ujub gitu ya. Padahal kalau diinget-ingetin, oh belum tentu. Ini bisa jadi juga karena doanya orang tua. Jangan lupa, kita nih seringkali dikasih kemudahan rezeki, dikasih kemudahan urusan, dikasih kesehatan badan. Jangan dikira karena apa yang kita lakukan, nggak ada teman-teman saudaraku sekalian. Seringkali disebabkan karena doa orang tuamu untukmu. Doa orang tua, ya Allah, apalagi kalau kita punya orang tua yang soleh ya, yang pakai bangun malam, oh itu karunia yang luar biasa. Indahnya karunia yang luar biasa tuh. Kita masih tidur di tengah malam gitu ya, orang tua kita udah bangun, angkat tangan ya Allah, nitip-nitip anak ya Allah. Luar biasa tuh. Kamu tidur tapi Allah memandangmu dengan pandangan cinta hanya karena doa orang tua. Mesti dijagain, terutamanya orang tua yang soleh. Bahkan gak soleh sekalipun gitu ya, orang tua tuh tetap punya nilai yang luar biasa di mata Allah SWT. Itu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, salah satu dari surga-surganya, yaitu yang pertama dibaktiin sama anak nantinya, kemudian yang kedua keberkahan kehidupan, yang ketiga dimudahkan seluruh urusan ya, urusan-urusan apapun dengan kebaktinya kita sama orang tua tuh biasanya langsung kemudian akan dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian kalau bicara tentang surga, kalau bicara tentang surga, salah satunya adalah bahwa surgamu nanti di sana itu mudah dicari dengan cara baktimu kepada orang tua. Itu makna yang kedua dari makna hadis ini ya. Jadi hadis yang pertama tuh maknanya kalau kamu pengen masuk surga di akhirat nanti gitu ya, carinya adanya dengan baktinya kita kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa amalan-amalan di dunia ini yang mudah untuk mendatangkanmu masuk ke dalam surga adalah lewat baktinya kita kepada orang tua kita, gitu ya. Jadi surga di dunia, surga di akhirat, semuanya bisa diraih dengan baktinya kita kepada orang-orang tua kita, baktinya kita kepada orang tua kita. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh menjadikan sampai-sampai ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Bahkan katanya Nabi Muhammad, siapa yang masuk pagi dalam keadaan dia bikin ridho orang tuanya, tapi dia buat marah Allah, Allah akan ridho bersama keridhaan orang tuanya. Misalnya nih, pagi-pagi nih, subuh telat, udah bikin murkanya Allah, gitu kan ya? Atau apalah gitu ya, yang dia buat hal yang membuat Allah SWT murka, tapi dia bikin orang tuanya ridho, gitu. Habis saya dia salat subuhnya, dia bikinin orang tuanya makanan atau apa gitu ya, yang sampai orang tuanya ridho, senang gitu.
Nah itu yang seperti ini, Allah ganti ridho dengan keridhoannya orang tua. Sebaliknya, justru kalau misalnya kita bikin pagi-pagi hari, bikin orang tua murka sama kita, bikin orang tua marah sama kita, tapi bikin Allah ridho sama kita. Misalnya bacaan Quran, ngajinya iya juga, zikirnya iya juga, wiritannya iya juga, tapi dipanggil orang tua nggak nyaut-nyaut. Misal keenakan ini nih ibadah nih ceritanya gitu ya. Antara napas ini masih enak nih, masih kurang berapa lembar lagi nih gitu. Ya kemudian, iya gitu, iya dan orang tua manggil terus gitu kan, panggil nih, Mil. Akhirnya kemudian lama nggak nyaut-nyaut, sampai orang tuh mana sih nih anak nih, akhirnya terus udah ditinggalin gitu. Iya mah, lagian mama nih orang juga masih ngomel. Ini katanya Nabi Muhammad SAW, Fallahu anhu sakhid. Allahnya akhirnya jadi ikutan marah bersama dengan kemarahan orang tua. Jadi sekalian, sebagai seorang anak sebaiknya usahakan jangan sampai orang tua tuh ngerasa kayak gini loh, yang duh kok anak saya gini ya gitu. Sebisa mungkin berusaha kita untuk nyari keridhaan orang tua, karena masalahnya nih bukan urusan orang tuanya nih, urusannya mau Allah gitu. Jadi teman-teman sekalian, sebisa mungkin kita usahain untuk jangan sampai orang tua tuh jangan, apalagi sampai sedih, apalagi sampai nangis, apalagi sampai susah gitu ya hidupnya. Jangan sampai orang tua tuh ngerasa kok anak saya gini ya, gitu aja. Kalau bisa jangan gitu. Usahakan dia tuh yang seneng, alhamdulillah punya anak nih ya, masya Allah. Biar gitu-gitu juga tapi nyenenginnya gitu. Jadi anak yang menyenangkan orang tua. Jadi anak yang bisa bikin seneng orang tua. Bikin bangga, itu lain lagi. Itu tingkatannya di atas itu, ya. Kalau kita bisa bikin orang tua kita bangga gitu. Tapi usahainnya sih, ya nggak usah bangga juga. Yang penting nih orang tua jangan sampai sedih hatinya gara-gara kita. Jangan sampai sedih hatinya karena perlakuan kita. Teman-teman sekalian, saya liatin nih orang-orang yang hidupnya masya Allah gitu ya. Pastinya adalah anak-anak yang bakti sama orang tua. Habib Umar bin Hafid, ya Allah baktinya sama orang tua luar biasa. Itu kalau di depannya Hubabah Zahra gitu ya, senyumnya nggak pernah hilang. Ya, sambil ngeliatin ibunya tuh sambil senyumnya nggak pernah hilang. Iya Mi, sambil pegang-pegang kaki uminya gitu. Pokoknya ibu tuh kayak jimatnya gitu. Habib Umar tuh ngelihat ibunya tuh kayak udah jimatnya yang luar biasa. Makanya nggak tahu tuh waktu Hubabah Zahra meninggal tuh kayak apa Habib Umar tuh saya nggak bisa bayangin. Karena Habib Umar tuh sama Hubabah Zahra, masya Allah. Nggak ada ceritanya entar dipanggil sama Hubabah Zahra. Walaupun lagi ketemu sama Presiden Yaman waktu itu sekalipun, panggil sama ibunya, langsung jalan. Lihat handphonenya ada panggilan dari ibunya, pamit. Presiden loh ini yang ditemuin, pamitan. Lagi rapat padahal. Habis itu kemudian pulang nyampe ke rumahnya, iya Mi, kata uminya, temenin saya sholat Umar, saya mau sholat jamaah nggak ada temennya. Marhaba gitu. Gitu aja ya kalau misalnya kayak gitu. Ya ampun Mi, Umi nggak tahu Mi. Saya nih Mi lagi ketemu sama presiden, ngurusin urusan negara. Umi kayak gak ada orang aja. Betul. Ya Allah, nggak pakai langsung marhaba. Umi udah punya wudhu gitu. Udah, yuk kita salat. Ayo, Umi mau sunnah dulu. Gitu, udah katanya uminya. Ya, yuk. Bismillah. Salat jamaah. Habis selesai salat jamaah tungguin sampai doa, sampai zikir apa segala macam. Bisa mesti tanyain lagi. Ada lagi Mi yang Umar bisa kerjain? Enggak, udah Mar. Umar pamit ya Mi, gitu. Ya Allah, top ya, luar biasa bener. Itu teman-teman sekalian kayak begitu. Saya ngeliatin tuh kehidupan orang-orang soleh-solehah kayak gitu. Nggak usah yang gede-gede. Anaknya Hubabah Maryam, ini ya, namanya Sakinah. Banyak diantara kita yang ketemu sama tuh anak. Masya Allah. Biasa aja anak ABG gitu.
itu sampai dengan umur hampir 20-an tahun belum nikah-nikah. Saudara-saudaranya yang lain kawinnya itu kan awal-awal 18, 19 gitu ya, 20 gitu. Ini tuh 20 lewat ya waktu itu ya. Belum juga nikah-nikah. Hubabah Maryam tuh sampai tiap kali ke Indonesia itu bilangnya tiap kali ketemu sama orang nih doa gitu, minta doa sama orang. Doain nih biar Sakinah cepet datang jodohnya. Sampai Hubabah tuh pernah ngomong sama saya kayak begini, kenapa ya Halimah Sakinah itu ya, dia nggak jelek gitu, dia nggak, maksudnya bukan gimana-gimana juga gitu, tapi yang lain-lain tuh saudara-saudaranya tuh semuanya udah nikah, udah ada yang lamar tuh dari umur-umur masih kecil gitu. Yang ini nih belum ada yang lamar-lamar juga, doain nak gitu. Sampai ngomong gitu sama saya. Dan ajaibnya si Sakinahnya ini tiap Hubabah habis ngomong sama seseorang, misalnya yang doanya mustajab atau orang tua yang gimana gitu ya, Umi Wardah misalnya atau siapa misalnya gitu, doain biar Sakinah dapat jodoh. Nanti tuh habis Hubabahnya pergi, Sakinahnya bilang, Mi doain biar jodoh saya jangan datang dulu. Saya tuh tanya sama Sakinah gitu kan, saya bilang, Sakinah, kenapa kamu tuh kayak begitu gitu? Kenapa kamu belum mau kawin gitu? Dia bilang kayak begini, ya Halimah, wa man di ummi wa abui idza natazawaj. Dia bilang, Halimah, kalau saya kawin nanti umi sama abah saya sama siapa? Yang ngurusin, yang jagain siapa? Dia bilang, saya ini Halimah satu-satunya perempuan sekarang yang ada di rumah. Saudara saya laki-laki. Dia bilang, umi saya udah tua, bapak saya udah tua, udah sakit-sakitan dua-duanya. Dua-duanya udah sakit-sakitan. Jadi itu tinggalan yang satu tuh, Sakinah, ambilin obat nak. Saya ambilin. Sakinah, ya Allah Halimah, saya senang banget, girang banget, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya buat ngurusin dua orang tua saya. Di saat saudara saya semuanya udah pada sibuk sama suami-suaminya masing-masing. Alhamdulillah Allah kasih saya bakti buat orang tua. Jadi tolong doain saya, tolong doain saya. Jangan kawin dulu saya sebelum bisa seneng, bisa bakti sama orang tua saya begitu lama. Makanya subhanallah, dia menikah tuh habis ibunya meninggal. Habis ibunya meninggal, ayahnya juga menikah lagi, kemudian baru Sakinahnya nikah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa bener. Jadi nih si anak gak mau nikah karena kepengen bakti sama orang tua. Ibunya doain dia biar cepet nikah, biar anaknya seneng gitu. Biar anaknya seneng, ibunya doain biar anaknya seneng. Anaknya kepengen nyenengin orang tuanya. Jadi dia selamatin, oh ya Allah, jangan dulu ya Allah, saya jangan kawin dulu sebelum saya nanti kalau nikah, saya kan harus ikutan sama suami. Pasti orang tua saya juga nyuruh ikutan sama suami, iya kan? Gimana dia bilang? Gak mungkin saya ninggalin orang tua saya. Masya Allah. Saya bilang nih anak-anak ya, didikannya orang tuanya emang luar biasa bener juga. Sampai bisa bikin anak punya hatinya kayak begitu. Kita ini sebagai anak kadang yang kita pikirin kesenangannya kita sendiri, bukan kesenangannya orang tua kita gitu. Kita gak nyari yang Allah mauin, yang Allah ridhoin gitu kan. Kita nyari nih yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak gitu tuh teman-teman sekalian. Nyari amalan yang bisa mendatangkanmu untuk surga nantinya adalah dengan baktimu kepada orang tua. Saudariku sekalian yang saya muliakan, makna lain, ini berbanding terbalik ini ya, berbanding terbalik. Kalau ini kan berarti kita mau dapat surga, cari di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Makna lainnya adalah bahwa yang dibawa sama ibu itu adalah surga. Maka ibu jangan pernah bawa-bawa neraka buat dibawa kepada anak-anaknya. Nak sholat nak, kamu nak, kalau nggak sholat neraka loh. Gitu. Yang dibawa sama kalian tuh surga bukan neraka. Gitu ya. Jadi jangan suka bawa-bawa neraka dalam hal pendidikan kita kepada anak-anak kita. Ini kalau yang makna yang pertama tadi kan anak kepada orang tua. Yang ini nih orang tua kepada anak. Teman-teman sekalian yang tadi ya, yang mana yang tadi ya?
Kita mau nyari ridhonya Allah, adanya keridhaan orang tua. Ini nggak di dunia, nggak di akhirat. Penuh banget sejarah dengan fakta bahwasanya anak durhaka orang tua hidupnya nggak bahagia. Dari mulai yang karangan seperti maling kundang lah, gitu ya. Apalagi dongeng-dongeng gitu ya, legenda-legenda. Atau sampai dengan yang beneran-beneran pun juga kita banyak banget dapetin hal-hal yang seperti itu. Yang karena doa orang tua, yang karena kebaikan orang tua gitu. Jadi sekalian, ada satu ustadz cerita, seorang motivator ya, di Jakarta sini. Dia bikin tulisan tentang dirinya sendiri gitu. Sekarangnya udah jadi orang yang sangat sukses secara duniawi ya, insya Allah juga secara akhirat juga tentunya. Dia bilang, saya dulu zaman masih mudaan, sekarangnya umurnya sekitar 60-an tahun mungkin. Dulunya dia bilang waktu lagi zaman 30-an tahun, dia punya anak-anak kecil, kehidupannya masih serba kekurangan, serba ya biasa-biasa, lagi mulai mengkritis lagi mulai usaha gitu ya, buka usaha gitu. Satu hari istrinya sakitnya itu yang sampai nggak ketahuan sakitnya apa, dibawa pergi ke rumah sakit, pindahin satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai ke rumah sakit yang paling bagus lah gitu. Dia bilang satu hari ini sakit istrinya nih belum ketahuan sampai udah keluar duit berapa banyak gitu. Pemeriksaan ini ternyata enggak, periksa ini ternyata enggak ada, periksa ini ternyata enggak ada, kayak gitu. Dia bilang anak-anak pun udah mulai ribut di rumah karena enggak ada ibunya kan gitu. Sesekali saya ajakin ke rumah sakit, dia bilang aduh sedihnya yang luar biasa ya Allah, ini dikasih ujian nih benar-benar besar nih, dia bilang. Sampai satu hari dia bilang, saya tuh dapat telepon dari rumah sakit sesudah hampir semua barang-barang di rumah habis, duit habis gitu ya. Dia dapat telepon dari rumah sakit kayak begini, Pak, dia bilang ini sakitnya istri ini belum ketahuan juga sampai sekarang, dan mulai besok dia bilang kalau belum ketahuan juga sakitnya, ibu nih, istri ini buat bertahan hidup harus minum obat per sehari itu 3 kali, dan obatnya itu kalau nggak salah ya nilainya itu berapa puluh juta gitu, 20 juta apa berapa juta gitu sekali minum obatnya, pilnya itu. Jadi untuk membuat dia tetap bisa bertahan hidup dalam waktu yang sampai ketahuan sakitnya itu apa gitu. Itu dia bengong aja. Ya ampun, dari mana duitnya gitu. Dia tuh udah yang setengah mati nyari nafkah gitu ya. Untuk kemudian dokter tuh kayak gampang aja ngomong kayak begitu gitu. Dia bilang ya Allah, gimana sih ini? Dia tutup telepon dari rumah sakit, terus habis itu dia bilang saya istighfar, saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah kenapa nih ya Allah, kasih saya petunjuk. Dia bilang gak lama kemudian dia keingetan ada satu ustadz, satu gurunya dia gitu, satu orang lah yang sangat dia hormati, biasanya suka tahu-tahu urusan yang dia nggak tahu gitu. Jadi dia tuh telepon ke gurunya tersebut. Terus orang itu, orang alim ini, orang soleh ini, dia bilang kayak begini, coba deh kamu inget-inget, mungkin kamu punya salah sama ibu kamu, katanya gitu ya. Akhirnya dia bilang, saya habis telepon itu saya inget-inget apa ya. Dia bilang saya inget zaman lagi saya SMP. Itu berapa puluh tahun yang silam. Dia umurnya waktu itu 30-an tahun. Zaman SMP itu kan umur 13, 14 tahun ya. 20 tahun yang silam gitu. Dia bilang ya Allah, saya inget tuh, saya pernah ngambil duitnya ibu. Pernah nyolong duitnya maknya nih ceritanya nih. Gara-garanya dia itu ceritanya minta uang bayaran buat sekolah. Jadi ibunya nih gak ngasih-ngasih. Akhirnya satu hari dia lagi masuk ke kamar gitu, lagi nyari-nyari ibunya gitu kan. Dia kelihatan ada uang di bawah bantal ibunya. Nah si uang itu cukup buat bayarin SPP-nya dia, uang sekolahnya dia, udah nunggak 2 bulan. Itu cukup buat 2 bulan itu, ditambah ada keperluan dia buat beli baju, buat beli buku, buat beli bolpen, buat beli ini tuh cukup semua pakai duit itu. Jadi dia pun kemudian yang udah deh,
mama nggak ngasih-ngasih kayak gitu ya, ibu nggak ngasih-ngasih, saya pakai aja duitnya kayak gitu. Toh nantinya juga bagaimanapun kan juga memang ibu juga memang harus bayar juga buat sekolah itu kayak gitu. Dia ambil tuh duit, langsung dia pakai gitu. Ibunya sempet nyari-nyari gitu kan, dia belaga nggak denger aja pokoknya gitu. Udah, akhirnya dia kemudian telepon sama ibunya. Dia bilang, "Assalamualaikum Bu." Ibunya bilang, "Waalaikumsalam, gimana nak, kabar istri kamu nak?" Gitu ya. "Iya Bu, sekarang sakitnya nih nggak ketahuan apa nih. Kalau sampai besok nggak ketahuan sakitnya apa, harus minumin obat begini begitu segala macam." "Ya Allah nak, kasihan banget nak, kamu nih nasibnya, duh, masya Allah nak, kasihannya nak." Pokoknya ibunya tuh sampai ini banget kepikiran. "Nah, terus anak-anak kamu gimana?" "Iya mah, alhamdulillah sih anak-anak di rumah baik-baik, sehat-sehat." "Iya sehat-sehat, jangan lupa sih makannya gini gitu kan." "Iya insya Allah gitu." "Ma, saya mau ngomong sama mama. Mama ingat gak ma, waktu itu mama lagi zaman saya SMP, mama pernah kehilangan uang." Mamanya bilang kayak begini, "Ya ampun nak, itu tuh ya kejadian yang mama gak akan pernah lupa." Dia bilang itu lagi zaman bapak kamu tuh lagi nggak punya duit, lagi bangkrut sama sekali, lagi nggak punya penghasilan sama sekali. Dia bilang sampai buat bayar rumah, buat kontrakan rumah setahun itu, dia bilang bapak kamu tuh nggak bisa bayar waktu itu. Jadi saya itu memang punya tabungan, dia bilang dari sedikit saya tabung dari setiap kali uang belanjaan, ada lebih dikit tuh ditabung gitu ya. Dia bilang sampai udah terkumpul nilainya waktu itu sangat-sangat kecil ya, kayak 150 rupiah kayak gitu loh. Dan itu tuh mungkin kalau di kita kayak kalau sekarang tuh kayak berapa? Kayak 15 juta gitu kali ya. Nah ya, saya sekitar segitulah gitu. Zamannya kan udah lama. Dia bilang saya tabung sampai terkumpul segitu. Dia bilang hari itu saya tuh berencana mau membayarkan kontrak rumah itu. Saya udah siapin, dia bilang duitnya di bawah bantal, udah saya tukerin jadi uang, maksudnya jadi 150 perak yang kemudian jadi 1 gitu maksudnya. Saya taruhin di bawah bantal, dia bilang kayak begitu. Tahu-taunya saya pulang dari pasar, duitnya hilang. Ya Allah, sedihnya saya sampai datang ke rumahnya orangnya yang punya rumah itu, dia bilang, "Saya minta maaf dan saya tuh dikata-katain hari itu," katanya. "Bohong," katanya, "janji mau hari ini bayar, ternyata nggak bayar, ini apa segala macam." Dia bilang, "Ya Allah mak, saya benar-benar nggak pernah lupa tuh hari." Kata ibunya, "Saya tuh sampai doa-doa, nak, ya Allah tuh orang biarin tahu gitu rasanya." Dia nggak tahu kalau itu anaknya. Terus akhirnya anaknya nangis. Terus dia bilang, "Ya ampun ma, ya ampun bu, maafin saya, dulu yang ngambil duit itu tuh saya." "Kamu?" "Ya Allah, mama nggak tahu, ibu nggak tahu kalau itu tuh kamu yang ngambil." Waduh, udah deh. "Ya Allah nak, maafin saya ya bu ya, maafin waktu itu buat bayaran sekolah gini," gitu cerita. Akhirnya terus dia bilang, "Iya nak, ibu maafin ya Allah, saya maafin ya Allah, anak saya ya Allah, saya maafin anak saya." Udah, sampai udah enak, udah ibunya benar-benar maafin, tutup telepon. Begitu telepon ditutup, baru dia belum beranjak dari situ, teleponnya bunyi dari rumah sakit. Dia bilang, "Alhamdulillah penyakit istrimu sudah ketemu, sudah ketahuan sakitnya apa, dan udah langsung akan kita tanganin." Dia bilang insya Allah besok udah mulain bisa, maksudnya udah mulain bisa, tinggal inian aja lah gitu, tinggal proses penyembuhan aja kayak gitu. Masya Allah, tuh orang tua tuh ngeramatin sekaligus ngualatin. Bagaimana kabarmu dengan orang tuamu? Bagaimana kabar hati-hati mereka? Adakah sudah tidak ada sama sekali di dalam hati mereka rasa yang gak enak terhadap dirimu? Pastikan minta maaf orang tua untuk kesalahan-kesalahanmu terhadap mereka. Ya Allah, ya Allah. Surga bagaimanapun terletak di bawah telapak kaki ibu.
Yang keduanya, teman-teman saudaraku sekalian, pemaknaan yang tadi itu ya, yang pemaknaan yang berikutnya adalah bahwa sebagai seorang ibu yang kamu bawa adalah surga. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Nabi lagi mau bilang juga sama para ibu, tuh surga tuh yang kamu bawa gitu. Surga yang kamu bawa. Jadi jangan bawa-bawa neraka. Sama anak-anak tuh bawanya surga aja deh udah gitu. Nah, gitu ya. Ayo kita ibadah bareng yuk biar bisa masuk surga bareng-bareng. Nah jangan pakai baju yang ini dong. Ntar kalau kamu pakai bajunya kayak beginian dunia, terus nanti di hari akhirat ntar kamu gak bisa masuk surga. Mama sedih nanti gitu ya. Gitu kan. Anaknya balikin. Nah mama juga kan pakai jilbab baru-baru aja mah. Iya sih. Kalau mama kan dulu masa jahiliyah, nah sekarang kan mama udah tahu. Jadi kan kita biar bisa bareng-barengan nih menuju surga. Kamu juga kalau ngelihat mama salah-salah, kamu tegur. Kan kita pengen masuk surga barengan, gitu ya. Jadi yang dibawa sama orang tua itu seharusnya adalah surga, bukan sebaliknya. Seharusnya adalah surga. Jadi sebagai pembawa surga, seharusnya kamu menebarkan kasih sayang. Jangan kemudian anak berasanya kalau depan mamanya kayak panas mulu gitu. Ini sebenarnya mamanya bawa surga apa bawa neraka nih? Seharusnya anak tuh kalau deket mamanya adem. Karena yang dibawa sama mamanya adalah surga. Surga mana yang panas? Gak ada surga yang panas. Yang panas adalah neraka. Jadi kalau bawaan suami deket kita panas, anak deket kita panas, ini perlu dipertanyakan nih, ini pembawa surganya mana nih? Katanya perempuan itu kan bawa surga, di dunia membawa surga bagi suaminya gitu ya. Dunia mata, khair mata iha almar'atu salihah. Seindah-indah surga di bumi adalah istri yang salehah, katanya Nabi Muhammad SAW. Orang tuh kalau di surga pantasnya adem gitu. Jadi kalau kemudian suaminya berasaan nggak betah mulu sama kita gitu ya, jadi pikiran gitu. Jadi pemikiran kita seharusnya nih, saya kayaknya belum bener nih jadi pembawa surga bagi suami. Anak-anak juga kayak begitu. Kalau dikit-dikit tinggal ketemu mamanya tinggal kayak orang pelengosan mulu gitu ya. Kayaknya cuma papasan doang gitu. Hai ma. Kayak bawaan gak pengen aja deket sama mamahnya gitu. Ini kayaknya harus ada yang ditanyakan juga gitu ya. Selain daripada anaknya juga memang harus bertanya, apa nih yang bikin saya gak betah depan mama gitu ya. Jangan-jangan nih saya naudzubillah, kan ibu kan surga gitu, kok saya nggak betah sama surga nih? Adakah saya bukan calon penghuni surga nih kalau nggak betah-betah deket sama ibu? Kan gitu. Jadi pertanyaannya si anak. Nah si ibu juga jadi pertanyaan, ini saya katanya pembawa surga, tapi kok anak-anak saya nggak betah gitu sama saya? Ini apa saya yang belum bener nih jadi pembawa surga? Anak surga terletak di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Jadi bawanya yang enak-enak aja. Sebagai orang tua, kamu seharusnya membawakan kebaikan bagi anak-anakmu, menebarkan kasih sayang bagi anak-anakmu, gitu. Teman-teman saya sekalian, yang enak, doain anak yang enak. Saya perhatiin tuh di Tarim tuh, ibu kalau lagi marah, semarah-marah apapun, dia cuma ngomongnya kayak gini, Allah yahdi, gitu. Sampai saya tuh dulunya ngirain kalimat apa sih, mereka tuh ngomong apa sih, kalau lagi marah tuh ngomong apa sih gitu. Allah yahdi, kayak ini nyumpahin nih gitu. Tapi ternyata Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah padamu gitu. Jadi semarah-marahnya dia hanya akan mendoakan baik kepada anak-anaknya. Karena doanya ibu kepada anak tuh ngaruh loh. Teman-teman sekalian, jangan pernah sebagai seorang ibu, jangan pernah sampai keluar dari lisanmu kata-kata yang gak baik atau sumpah gitu ya, doa yang buruk terhadap anak-anakmu. Jangan sampai itu keluar dari lisanmu. Yang nyesel selain daripada anaknya, dirimu sendiri. Anak-anak ngaruh banget teman-teman sekalian. Ngaruhnya bukan cuma ngaruh dikit, ngaruh banget sama anak-anak tuh. Udah deh, luar biasa bener. Makanya sampai itu gini, di Tarim terutamanya,
Itu orang nggak ada yang dipanggil dengan panggilan-panggilan apa gitu, nggak ada. Biasanya nama mereka dibagusin, kemudian dipanggil lengkap namanya. Namanya Fatimah, panggil Fatimah. Namanya Muhammad, dipanggil Muhammad. Namanya kayak gitu, gitu ya. Ada seorang di antara mereka berkata bahwa saya panggil namanya itu lengkap, gitu, biar sekalian jadi doa. Kalau dia namanya Fatimah gitu, tiap kali saya panggil saya doain semoga dia seindah Sayyidah Fatimah. Namanya Muhammad, ya Allah karuniakan akhlaknya Nabi Muhammad kepadanya. Gitu. Jadi kalau namanya siapa aja gitu, mau namanya Abu Bakar dipanggil namanya lengkap Abu Bakar gitu. Kenapa? Biar dia bisa semulia Sayyidina Abu Bakar, biar dia bisa seindah Sayyidina Abu Bakar. Umar namanya, enak loh namanya, pendek juga ya. Umar, panggil Umar gitu. Gak kemudian jadi Umay. Itu kan jadinya apa tuh artinya tuh? Umay. Nggak tahu tuh gitu. Padahal segitu pendeknya ya. Umar panggilnya Umang. Jadi nggak ada artinya gitu. Kenapa nggak Umar aja sekalian, biar sekalian jadi doa tiap kali kita memanggil namanya, gitu ya. Muhammad, nggak usah panggil yang lain-lain. Met, panggilnya Memet. Itu jadi apa itu? Gitu. Jadi kalau mau tuh sekalian gitu, sekalian yang bagus-bagus, begitu kan ya. Jadi teman-teman sekaligus sekalian, saya muliakan. Anaknya namanya siapa yang saya? Kamila, panggil yang sempurna. Kamila, biar dia bisa menjadi anak yang sempurna, gitu kan? Sempurna akhlaknya, sempurna pribadinya, sempurna fisiknya, sempurna dunia akhiratnya, gitu. Jadi tiap kali manggil, tiap kali kita niatin sebagai doa, gitu. Sebagai doa yang indah. Makanya ngasih nama anak tuh yang bagus-bagus. Jangan asal keren. Ini lagi musim anaknya lahir gitu ya, warnanya kulitnya sawo mateng, kasih nama Angelina. Kagak ada pantas-pantasnya. Kan gak ada pantas-pantasnya gitu ya. Laki-laki gitu ya, mending gitu gue bule gitu kan. Ini enggak, hitam manis gitu ya. Kasih nama Robert. Aduh, udah gak pantas. Udah yang udah pasti-pasti aja. Kasih nama tuh dengan nama-nama yang ya, nama yang sekaligus jadi doa bagi anak-anak kita, gitu. Halimah, ceritanya biar jadi anak yang bijaksana, gitu ya. Jadi orang yang bijaksana, artinya kan kayak gitu. Tapi belum bijaksana saya, masih bijak sini. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi maknanya adalah bahwa kalau kamu kepengen cari surga, gitu ya, kamu harus cari lewat baktimu kepada orang tua, dan bahwa surgamu itu terletak pada orang tua gitu. Makanya yang sering-sering komunikasi sama orang tua gitu ya. Ini kadang-kadang nih, apalagi yang hidupnya di rantau nih, kayak saya nih sama orang tua jauh gitu. Kadang suka kesibukan bikin kita jadi bukan lupa sih, ya itu kurang komunikasi sama orang tua. Mesti diingetin, disiapkan lah gitu ya, waktu secara khusus untuk telepon. Alhamdulillahnya sebagian orang tua tuh sebagian itu orang tua tuh suka yang merekanya yang telepon. Nah itu alhamdulillah lebih mudah ya. Kalau enggak gitu kan, ya Allah, sampai kayak saling kayak jauh-jauhan gitu kan, jadinya nggak bagus gitu ya. Kita mau orang tua kalau kemudian menjadi jauh-jauhan. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Cari surgamu berada di bawah telapakan kaki mereka. Sedikit sekalian, kemudian yang kedua yang dibawa sama orang tua itu adalah surga. Maka tebarkanlah kasih sayang kepada anak-anakmu, sebab Nabi Muhammad berkata bahwa yang kau bawa adalah surganya, dan bahwa surga itu didapat adalah dengan cara bakti kita kepada orang tua kita. Terus kaitannya sama akdam, sama kaki itu kenapa? Ya maksudnya sesuatu itu kan kalau ada di bawah tuh lewat jalan bakti itu tadi gitu.
Jadi dengan kita merendah, teman-teman saudara sekalian. Kenapa kok bahasanya akdam? Kenapa kok enggak surga berada di atas kepala ibu kita? Gitu ya. Tapi Nabi Muhammadnya menyebutkan surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau kamu mau lihat surga, kamu harus menunduk. Kan gitu. Kalau kita misalnya dibilangin bahwa kalau surga ada di bawah atas kepala ibu kita, kan kita berarti begini nih, gitu ya. Surga ada di dada ibumu, misalnya. Berarti kita melihatnya ke arah depan. Tapi kalau dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, artinya kita di depan ibu kita seharusnya adalah menunduk. Nunduk, liatin surgamu. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, para ulama-ulama tuh ya memperlakukan orang tuanya. Kita memang gak ada apa-apanya. Kita nih, ya apalagi kita memang orang masih lagi belajaran buat bakti kan. Mereka tuh yang untuk bakti tuh luar biasa. Ada seorang di antara mereka yang bilang kayak begini, saya seumur hidup gak pernah makan orang tua. Wah, kenapa kamu gak pernah makan orang tua? Dia bilang, saya tuh takut gak pernah makan semeja atau senampan sama orang tua. Bareng-barengan tentu saja gitu ya, tapi tidak satu nampan gitu sama orang tua tuh nggak ada gitu. Selalu cari yang lain aja gitu. Kalau misalnya lagi bareng-barengan makan nih, orang tuanya ya udah dibarengin sama siapa kek gitu, dianya nyelip kemana gitu, nggak pernah mau. Dia bilang kenapa? Saya takut ada makanan yang udah dilihat sama bapak saya, dilihat sama ibu saya, mereka kepengen, ternyata saya karena nggak tahu saya ambil makanan tersebut, sehingga akhirnya saya jadi durhaka sama orang tua saya. Segitunya kita malah rebutan sama orang tua kita, main home pimpah. Siapa yang dapat daging, siapa yang dapat lengkuas, direndang. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah ya. Ada orang soleh lagi ngobrol sama ibunya, ada temennya di situ lagi liatin gitu, lagi ada di situlah gitu. Dia tuh ngeliatin si temennya dia ini nih lagi dikerubungin sama lalat. Ada satu ekor lalat di hidungnya dia nih terus muter-muter wing. Lihatnya tuh kayak risih gitu. Kepengennya saya datengin tuh temen saya terus gitu ya, kita usir gitu lalatnya. Tapi dia enggak gitu, sampai terus aja hinggap di hidungnya dia nih, abis wing terus hinggap. Dia diem aja gitu, diem aja sampai selesai dia ngobrol sama ibunya, baru kemudian dia berdiri dan di arah yang lain dia gitu, dia usir lalatnya. Dia nyamperin temennya, terus dia bilang, duh saya risih ngeliatin kamu tuh. Kenapa? Lalat di hidung kamu gak usir-usir. Kan saya lagi ngomong sama orang tua, sama ibu. Emang kenapa? Ya mendingan di hidung saya lah, kalau saya usir ntar dia datang ke hidungnya ibu saya. Sampai segitunya. Dia bilang daripada dia datang ke hidung ibu saya, mendingan dia ngerubungin sama hidung saya aja. Keren-keren ya para kekasih Allah SWT dengan baktinya mereka kepada orang tua mereka. Benar-benar dihormatin, diiniin gitu. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya yang namanya bakti sama orang tua nggak akan pernah kemana-mana. Semuanya akan dibales dari dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan nih ilmu, nih hadis bukan cuman kita hafal dari zaman kita kecil ya, udah hafalnya ya. Tapi hari ini mudah-mudahan Allah SWT turunkan ijabah, menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sekaligus juga menjadikan kita ibu-ibu yang selalu dapat membawakan surga bagi anak-anaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.